Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya hendak membagikan cara yang baik melakukan trading plan. Apa itu trading plan? Trading plan itu adalah rencana perdagangan. Sekali lagi, saya perlu ingatkan bahwa konteks yang akan saya bagikan ketika bicara mengenai trading adalah dalam konteks no emotion trading. Trading tanpa emosi, trading tanpa rasa greed, rasa keserakahan, dan juga tanpa fear, rasa kekhawatiran. Itulah mengapa kita menekankan sekali adanya trading plan, rencana trading, karena memang tradingnya dilakukan pre-planned, terencana terlebih dahulu, sehingga segala sesuatunya dilakukan secara otomatis. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan Excel, ada beberapa tab, 1, 2, 3, 4, 3 sebetulnya. Portofolio ini lebih untuk pencatatan portofolionya saja setelah terjadi, dan ini tidak 100% terrefleksi ke dalam trading nyatanya karena ada angka-angka yang akan menyesuaikan ya. Jadi di sini ada saya tuliskan lapis 1, kemudian lapis 2, lapis 3. Ini sebetulnya menggambarkan bahwa kalaupun kita tidak hanya memiliki satu emiten saja, membeli satu emiten saja, membeli satu saham saja, setidaknya saham-saham yang kita beli tidak terlalu banyak dan terdiri dari tingkatan saya sebut sebagai lapis atas, lapis tengah, dan lapis bawah. Maksudnya apa? Lapis atas adalah saham yang memang teruji, liquid ya, dan umumnya memiliki capital market ya, nilai kapitalisasi, istilahnya nilai kapitalisasi di atas 10 triliun. Kemudian yang mid-nya itu antara 5 sampai 10 triliun, dan kemudian yang lapis bawahnya itu di bawah 5 triliun. Atau ini bukan sebagai gambaran yang atau batasan yang rigid atau kaku, bisa aja yang level 3, level bawah itu yang lebih pendek lagi, misalkan di bawah 1 triliun. Karena ini saham-saham pada umumnya adalah kelompok saham-saham yang tergolong saham gorengan karena tingkat kapitalisasi yang rendah, umumnya harganya juga rendah sehingga mudah untuk digoreng. Nah, di sini kita ambil contoh saja, misalkan saham yang hendak kita beli adalah saham, ambil saja BBNI misalnya, untuk lapis 1, karena kita tahu BBNI itu lapis 1 ya. Kemudian kita ini, nah di sini PT Bank Negara Republik Indonesia itu DD, ini diamond, artinya sedang mantul. Kita lihat di sini volumenya tinggi, 229% dari volume rata-rata. Ada peningkatan dan harganya meningkat di 3,81% untuk saat ini. Saat saya membuat video ini, dia di tanggal 13 Agustus jam 11 ya sekarang. Jadi masih ada kemungkinan berubah lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bank Negara Republik Indonesia ada perubahan 160 rupiah dari harga sebelumnya ya. Perubahan persentasenya 3,81%, jadi naik dari harga sebelumnya. Nah, ini mungkin saya kosongkan dulu. Ya, angka-angka ini saya kosongkan dulu. Konsentrasi saja di sini. Ini adalah trading plan untuk Bank BNI. Harga terakhirnya ada di
4360. Nah, tinggal kita membuat target rata-rata beli kita. Maksudnya bagaimana? Ketika dia tutup di 4360, ya, tutup di 4360, kita bisa beli di range antara ini 4430 sampai ke bawah. Gap up-nya dia kemarin ditutup di harga penutupannya di 4220 ya. Ya, penutupan di 4220. Jadi kalau sekarang 430, dia open di 4420. Jadi ada gap up. Sehingga kita harus juga perlu mengantisipasi gap up-nya. Nah, kembali ke sini. Misalkan saja kita anggap kita mau rata-rata beli kita di 4360. Kita perlu target harga jual beli. Mengapa perlu target harga jual beli? Kita ini akan pasang stop loss-nya. Kalau kita nggak isi ya minus 100% kan. Nah, kita anggap misalkan kita stop loss di 8%. Kalau stop loss di 8%, maka target harga jualnya itu ada di 410-an ya. Bukan 400, 4010. Minus 8%. Nah, kalau sudah begini berarti kita target ambil untungnya itu setidaknya 3 kali dari loss kita. Lossnya kan 350, berarti target TP-nya itu setidaknya di 5.400-an, atau kita terus saja di 5.500. Sehingga rasio untung rugi itu 3,26 kali dari lingkat kerugiannya. Artinya keruginya per sahamnya kita adalah rugi 350, kemudian ya seuntung-untungnya sebanyak mungkin keuntungan tentunya, tapi kita pakai target minimal keuntungan adalah di 26%. Nah, sekarang di sini ada jumlah lot tersedia. Kenapa cuma ada 2? Kita lihat di atas ini. Karena modal kita sedikit, jadi anggap saja misalkan modal kita 10 juta atau 100 juta. Kita punya uang 100 juta. Ini disesuaikan aja nolnya nanti ya. Maka maksimum risk kita disarankan tidak lebih dari 60% dari keseluruhan total transaksi. Tidak boleh lebih dari 6% dari total transaksi. Sehingga kalau semuanya salah, misalkan kita membeli 3 saham itu keseluruhannya kalau misalkan kalah, terstop loss, tentunya harus disiplin stop lossnya, maka maksimal kerugiannya hanya dalam tanda kutip hanya ini, karena risiko masing-masing orang berbeda-beda ya, 6 juta. Jangan lebih dari itu. Nah, sekarang tadi saya bilang mengenai lapis 1, lapis 2, lapis 3. Kalau kita mau melakukan seperti itu, maka bisa kita bagi menjadi seperti ini. Lapis 1 itu 50% alokasi dananya, kemudian lapis 2 itu 30% alokasi dananya, dan lapis 3 20% alokasi dananya. Artinya kalau kita mau membeli saham lapis 1, maksimal yang boleh dikeluarkan adalah porsi modal 50 juta rupiah. Dan ini paparan risikonya belum ada. Kita lihat di sini jumlah lot maksimalnya yang bisa kita belanjakan 114 untuk Bank BNI. Misalkan kita ambil semua, kita lihat bahwa nilai belanjanya adalah hampir 50, hampir kepakai semua kan, hampir 50 juta dengan sisa modal hanya 296.000. Sehingga kita tidak bisa membeli saham yang lain. Itu kita maksimalkan. Ini contoh saja. Sehingga kalau misalkan kita rugi, ya ruginya adalah 3,9
3,990 dan ini belum juga 6% sebetulnya, 3,9%. Ya kalau kita mau maksimalkan boleh-boleh saja, tinggal di sini diubah, misalkan di sini jadi 8%, karena memang saya meskipun sudah 6%, tetap saja ada batasan dari perhitungan, sehingga ya tinggal kita sesuaikan aja untuk menjaga bahwa harus ada yang ngerem. Nah untuk setiap transaksinya maksimalnya adalah sebetulnya 2, tapi karena ini dioptimumkan untuk satu ini ya, maksimum rasionya ya, sehingga sebetulnya terlalu tinggi ini tadi, yang 8% ini tadi terlalu tinggi, ini 8% ini terlalu tinggi. Nah kenapa 8%, kenapa 7%, itu nanti akan dengan berjalannya waktu teman-teman akan bisa menyesuaikan, karena ada plus minus dari set stop loss yang ketat sama set stop loss yang longgar. Nah sekarang kita ke sini, jumlah lot tadi 114, sehingga kita belinya itu bisa diatur seperti ini, dengan anggapan bahwa sahamnya sempat turun dulu, sehingga di yang paling bawah kita beli sebanyak 50%-nya, baru kemudian 50% yang lainnya dibagi. Tapi kalau kita mau mengantisipasi gap up, kita juga harus perlu pertimbangkan ini. Kita beli di ini tadi, ini adalah dengan anggapan penutupan di 4360 ya. Jadi gap up-nya ada di 4430. Mungkin terlalu jauh juga, tapi sebetulnya kalau dilakukan pengaturan, maka pengaturannya akan bisa berjenjang seperti ini. Nah dengan demikian, ketika terjadi hal yang di luar harapan kita, bukan di luar harapan, lebih tepatnya sebenarnya di luar perhitungan, maka sesuai perhitungan maksimal kerugiannya ada di sini, 6% dari ini tadi. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.